Setiap akhir bulan, ada jutaan orang mengalami ritual yang sama. Mereka membuka aplikasi mobile banking, gajian masuk, notifikasi dari bank muncul di layar ponsel. Untuk sesaat, rasanya lega. Setelah berminggu-minggu bekerja, akhirnya uang itu datang. Tapi beberapa hari kemudian, perasaan itu mulai menghilang. Tagihan kontrakan, cicilan, listrik, internet, transportasi, makan, dan tiba-tiba sebagian besar uang itu sudah pergi. Yang tersisa hanyalah angka yang jauh lebih kecil dari yang kita bayangkan ketika pertama kali menerima gaji. Lalu kita mulai menghitung, berapa lama uang ini bisa bertahan? Apakah cukup sampai akhir bulan? Apakah ada yang bisa ditabung? Dan pertanyaan yang semakin sering muncul di kepala jutaan orang hari ini, kita udah bekerja penuh waktu, tapi kenapa rasanya masih belum cukup? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi semakin banyak orang yang menanyakannya, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di kota besar, bukan hanya pada satu profesi tertentu. Pertanyaan yang sama muncul di mana-mana, dari pekerja kantoran, guru, desainer, programmer, admin, perawat, pegawai toko, bahkan mereka yang dianggap memiliki pekerjaan yang bagus. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, jutaan orang mulai merasakan sesuatu yang aneh. Mereka tidak menganggur, mereka tidak malas, mereka tidak hidup berlebihan. Mereka melakukan semua yang selama ini dianggap sebagai jalan menuju kehidupan yang stabil. Tapi entah kenapa, rasa aman itu tidak pernah benar-benar datang. Dan mungkin itulah bagian paling membingungkan dari semuanya. Karena generasi hari ini tumbuh dengan sebuah peta kehidupan yang sangat jelas. Kita diajarkan bahwa hidup memiliki urutan tertentu. Belajar yang rajin, masuk sekolah yang baik, masuk universitas juga bisa, cari pekerjaan, kerja keras, naik jabatan, hidup akan membaik seiring waktu. Itu adalah janji yang diwariskan selama puluhan tahun. Dan bagi banyak orang tua kita, janji itu memang bekerja. Tidak sempurna, tentu saja, tapi cukup sering untuk membuat masyarakat percaya bahwa itulah aturan permainan. Dan jika kita mengikuti langkah-langkahnya, kita akan mendapatkan hasilnya. Namun masalahnya, ketika jutaan anak muda akhirnya sampai pada tahap bekerja penuh waktu, mereka menemukan sesuatu yang tidak pernah dijelaskan dalam peta tersebut. Bahwa pekerjaan tidak lagi memiliki kekuatan yang sama seperti dulu. Bahwa memiliki pekerjaan ternyata tidak otomatis berarti memiliki rasa aman. Dan bahwa garis finish yang selama ini mereka kejar ternyata bukan garis finish sama sekali. Dulu, mendapatkan pekerjaan tetap dianggap sebagai kemenangan besar. Itu berarti kamu berhasil. Itu berarti hidup kita mulai berjalan dengan arah yang benar. Itu berarti kita akhirnya bisa mulai membangun masa depan. Namun hari ini, pekerjaan tetap seringkali hanya berarti satu hal. Kita mendapat kesempatan untuk ikut bertahan dalam permainan. Karena setelah mendapatkan pekerjaan, perjuangan yang sesungguhnya justru dimulai. Lihat apa yang terjadi di sekitar kita. Semakin banyak orang memiliki pekerjaan penuh waktu, tapi semakin banyak juga yang mencari pekerjaan kedua. Semakin banyak orang bekerja dari pagi sampai sore, tapi malamnya masih freelance. Masih menerima proyek tambahan, masih berjualan online, masih mencari side hustle. Fenomena ini begitu umum sampai kita berhenti mempertanyakannya. Kita menganggapnya normal, padahal jika dipikir baik-baik, ada sesuatu yang aneh di sini. Jika satu pekerjaan benar-benar cukup, kenapa begitu banyak orang membutuhkan pekerjaan yang kedua? Banyak orang mengira jawabannya adalah keserakahan. Mereka berpikir generasi sekarang hanya ingin cepat kaya. Tapi bagi sebagian besar orang, kenyataannya jauh lebih sederhana. Mereka tidak mencari pekerjaan tambahan untuk menjadi kaya. Mereka mencari pekerjaan tambahan agar tetap aman. Mereka tidak sedang mengejar kemewahan, mereka sedang mencoba mengejar stabilitas yang dulu diberikan oleh satu pekerjaan saja. Dan disinilah cerita mulai berubah dari cerita individu menjadi cerita sistem. Karena jika satu orang mengalami kesulitan keuangan, mungkin itu masalah pribadi. Jika 100 orang mengalaminya, mungkin itu kebetulan. Tapi, jika jutaan orang di berbagai negara mengalami hal yang sama, pada waktu yang hampir bersamaan, biasanya ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Dan untuk memahami apa yang sedang terjadi, kita harus kembali ke masa ketika pekerjaan memiliki arti yang berbeda. Selama sebagian besar abad ke-20, pekerjaan bukan hanya sumber penghasilan. Pekerjaan adalah fondasi kehidupan. Banyak keluarga membangun rumah, membesarkan anak, menabung untuk masa depan dengan satu sumber penghasilan utama. Sekali lagi, bukan berarti semua orang hidup nyaman. Tapi hubungan antara kerja keras dan kemajuan hidup terasa jauh lebih jelas. Ketika seseorang bekerja lebih lama, mereka seringkali benar-benar melihat hasilnya. Dan hari ini, hubungan itu mulai hilang ataupun kabur. Banyak orang bekerja lebih keras daripada sebelumnya. Mereka membawa pekerjaan ke rumah melalui laptop dan smartphone. Mereka membalas pesan kantor di malam hari. Mereka tetap terhubung saat akhir pekan. Mereka tetap memikirkan pekerjaan saat hiburan. Dan dalam banyak hal, pekerjaan tidak lagi berhenti ketika jam kerja berakhir. Tapi meskipun pekerjaan mengambil lebih banyak ruang dalam hidup manusia, hasil yang dirasakan tidak selalu bertambah sebanding. Dan salah satu tempat paling jelas untuk melihat perubahan ini adalah rumah. Bagi generasi sebelumnya, rumah seringkali merupakan tujuan yang sulit tetapi realistis.
keras. Bagi banyak anak muda hari ini, rumah mulai terasa seperti sesuatu yang berada di dunia lain. Harga properti naik lebih cepat daripada kemampuan menabung. Setiap tahun mereka bekerja, harga rumah ikut bergerak menjauh. Setiap kenaikan gaji terasa kecil dibanding kenaikan harga aset. Dan akibatnya, muncul perasaan yang sangat aneh. Mereka bergerak, mereka bekerja, mereka berusaha, tapi tujuan mereka tidak pernah terasa lebih dekat. Hal yang sama terjadi pada banyak aspek kehidupan lainnya. Pendidikan menjadi lebih mahal, kesehatan menjadi lebih mahal, transportasi menjadi lebih mahal, kebutuhan dasar menjadi lebih mahal. Bahkan sekedar mempertahankan standar hidup yang sama membutuhkan lebih banyak uang dibanding sebelumnya. Dan ketika biaya hidup terus bergerak naik sementara pendapatan bergerak jauh lebih lambat, muncul sebuah realitas yang tidak nyaman. Bahwa banyak orang bekerja hanya untuk mempertahankan posisi mereka saat ini, bukan untuk maju, bukan untuk naik kelas, hanya untuk tidak jatuh lebih jauh. Inilah alasan mengapa begitu banyak orang merasa kelelahan, meskipun mereka tidak berhenti bekerja. Mereka tidak hanya bekerja untuk mencapai sesuatu, mereka bekerja untuk mempertahankan sesuatu. Dan mempertahankan posisi seringkali jauh lebih melelahkan daripada mengejarnya. Dan yang menarik, sistem modern seringkali merespon masalah ini dengan satu nasihat yang sama: tingkatkan dirimu. Belajar lebih banyak, ambil kursus baru, tambah sertifikasi, tingkatkan skill, dan tentu saja semua itu penting. Tapi ada satu masalah besar. Ketika jutaan orang melakukan hal yang sama secara bersamaan, keunggulan itu mulai menghilang. Apa yang dulu membuat seseorang istimewa kini menjadi syarat minimum. Contohnya gelar sarjana, yang dulu langka menjadi umum sekarang. Sertifikasi yang dulu mengesankan menjadi biasa, skill yang dulu dicari menjadi standar. Akibatnya, orang terus berlari lebih cepat hanya untuk tetap berada di tempat yang sama. Fenomena ini menciptakan ilusi yang sangat berbahaya, karena banyak orang mulai menyalahkan diri mereka sendiri di atas masalah yang sebenarnya jauh lebih besar dari mereka. Mereka berpikir mereka kurang bekerja keras, kurang pintar, kurang disiplin, kurang produktif. Padahal seringkali mereka sedang menghadapi perubahan struktural yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan bekerja lebih keras. Dan mungkin inilah alasan mengapa istilah seperti burnout, hustle culture, side hustle, dan financial anxiety menjadi begitu umum dalam beberapa tahun terakhir. Istilah-istilah itu bukan muncul dari ruang hampa. Mereka muncul karena semakin banyak orang merasakan tekanan yang sama. Tekanan untuk terus meningkatkan diri, terus bekerja, terus produktif, terus menghasilkan, karena mereka takut jika berhenti, mereka akan tertinggal. Dan ironisnya, semua ini terjadi pada era yang sering disebut sebagai era kemajuan. Kita memiliki teknologi paling canggih dalam sejarah manusia, produktivitas meningkat, informasi tersedia di mana-mana, dunia menjadi lebih terhubung daripada sebelumnya, tapi pada saat yang sama, semakin banyak orang merasa hidup mereka semakin rapuh. Seolah-olah kemajuan itu terjadi di sekitar mereka, tapi bukan untuk mereka. Dan mungkin itulah paradoks terbesar ekonomi modern. Kita hidup di era paling produktif dalam sejarah manusia, tapi rasa aman justru menjadi salah satu hal paling langka. Kita menghasilkan lebih banyak nilai daripada generasi sebelumnya, tapi semakin banyak orang merasa mereka harus bekerja lebih keras hanya untuk mempertahankan standar hidup yang sama. Kita memiliki lebih banyak peluang daripada sebelumnya, tapi juga lebih banyak ketidakpastian daripada sebelumnya. Pada akhirnya, video ini bukan tentang mengatakan bahwa pekerjaan tidak penting. Pekerjaan tetap penting, bahkan sangat penting. Tapi mungkin sudah waktunya mengambil sesuatu yang selama ini sudah diucapkan, bahwa pekerjaan penuh waktu tidak lagi menjamin apa yang dulu dijanjikannya. Bahwa memiliki pekerjaan tidak otomatis berarti memiliki masa depan yang aman, dan bahwa jutaan orang yang merasa kelelahan hari ini mungkin tidak sedang gagal. Mereka mungkin hanya hidup di sebuah sistem yang telah berubah jauh lebih cepat daripada yang mereka sadari. Karena mungkin pertanyaan terbesar zaman ini bukan lagi bagaimana mendapatkan pekerjaan. Pertanyaan terbesar zaman ini adalah bagaimana membangun kehidupan yang stabil ketika pekerjaan itu sendiri tidak lagi cukup. Dan sampai pertanyaan itu terjawab, jutaan orang akan terus mengalami ritual yang sama setiap akhir bulan, melihat saldo mereka, menghitung pengeluaran mereka, dan bertanya dalam diam. Kita sudah bekerja sepanjang bulan, tapi kenapa rasanya masih belum cukup? Aneh memang, tapi inilah kehidupan sekarang.